Sobat Viral Kristen, Pendeta Gideon Simanjuntak pada tahun 2024 lalu menyatakan keluar dari Gereja Tiberias Indonesia yang telah membesarkan namanya. Pendeta Gideon Simanjuntak kemudian membuat atau mendirikan Gereja Kerinduanku Church di Kelapa Gading, Jakarta dan kemudian juga buka cabang gereja di beberapa tempat lain. Lalu banyak yang bertanya-tanya, Gereja Kerinduanku Church ini bernaung di bawah sinode gereja mana? Karena aturan gereja di Indonesia harus ada di bawah naungan sebuah sinode yang diakui dan disahkan oleh Bimas Kristen. Di awal pendiriannya Kerinduanku Church diduga bergabung dengan GBI Glow Fellowship Center pimpinan Pendeta Gilbert Lumo Indong. Hal ini terjadi karena adanya pertemuan antara Pendeta Gideon Simanjuntak dan Pendeta Gilbert Lumo Indong. Lalu kemana Gereja Kerinduanku Church pimpinan Pendeta Gideon Simanjuntak ini bergabung? Mari kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Sebelum mendirikan Kerinduanku Church, PS Gideon Simanjuntak melayani di Gereja Tiberias Indonesia, GTI, di bawah bimbingan almarhum Pendeta Yesaya Pariaji. Kemudian Pendeta Gideon Simanjuntak keluar dari Gereja Tiberias dan mendirikan Kerinduanku Church. Kerinduanku ministry resmi dibentuk pada sekitar bulan Mei 2024, ditandai dengan langkah Pendeta Gideon keluar dari pelayanan sebelumnya untuk membuka wadah baru. Dengan visi utama dari Kerinduanku Church adalah Home for the Outcast, rumah bagi mereka yang tersingkirkan terbuang. Awalnya, Kerinduanku dikenal sebagai segmen renungan harian, Daily Devotions. Di media sosial yang dibawakan oleh Pendeta Gideon Simanjuntak bersama istrinya, Amanda Zevanya, untuk menguatkan orang percaya melalui firman Tuhan. Dari segmen online, pelayanan ini berkembang menjadi gereja fisik, Sunday Service, dengan komitmen untuk menjadi tempat di mana jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan kasih karunia. Sejak berdiri tahun 2024 lalu, tidak jelas kemana Gereja Kerinduanku Church bernaung. Hingga pada bulan Februari 2026 ini melalui akun media sosial Kerinduanku Church mereka mempublikasikan bahwa Kerinduanku Church bergabung dengan Gereja Betel Indonesia atau Sinode GBI. Dalam postingan tersebut sudah memakai logo Sinode GBI, artinya sudah secara sah mereka ada di bawah naungan Sinode GBI. Dalam foto tersebut terlihat ibadah Kerinduanku Church yang dirangkai dengan proses pentahbisan dan penyerahan surat keputusan atau SK pengangkatan Gembala Pendeta Gideon Simanjuntak sebagai Gembala Gereja Kerinduanku Church sekaligus peresmian Kerinduanku Church sebagai bagian dari cabang gereja lokal Sinode GBI. Selain itu dari bagian foto postingan media sosial mereka juga terlihat beberapa hamba Tuhan dari Gereja Kerinduanku Church menerima SK kependetaan dari Sinode GBI. Ini kemudian menjawab pertanyaan banyak orang selama ini akan kemana Gereja Kerinduanku ini bernaung. Sebagai tambahan informasi, legalitas dan payung hukum sebuah gereja ada di bawah naungan sinode. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat gereja bahkan sampai pemberkatan nikah atau baptisan legalitas hukumnya harus di bawah naungan sebuah sinode. Banyak yang kemudian menduga bahwa langkah Pendeta Gideon Simanjuntak bergabung dengan Sinode GBI hanyalah batu loncatan untuk membuat sinode baru nantinya mengingat Kerinduanku Church punya kapasitas untuk mengarah ke sana. Sejak didirikan pada tahun 2024 lalu, Kerinduanku Church sudah membuka cabang di 3 tempat yakni Kelapa Gading, Bekasi dan juga di Kuningan. Setiap kali ibadah mereka dihadiri oleh ratusan jemaat. Jadi dalam waktu yang singkat jemaat Kerinduanku Church semakin bertambah sehingga dengan mudah saja mereka bisa membuat satu sinode sendiri. Akan tetapi semua ini hanya praduga yang belum tentu terjadi. Mari kita lihat ke depannya. Kita ucapkan selamat bergabung dengan Sinode GBI untuk Gereja Kerinduanku. Dan berikut ini potongan khotbah viral Pendeta Gideon Simanjuntak. Yesus saja rendah hati. Ada 3 hal dalam hidup ini yang saudara nggak boleh sentuh. 3 hal. Saudara nggak boleh sentuh. Yang pertama pembalasan. Itu milik Tuhan. Jangan pernah sentuh. Pak tapi dia jahat pak. Biar dia sama Tuhan. Pak tapi dia nggak beres. Biar dia sama Tuhan. Tapi pak gini. Pak diam kau. Pembalasan. Yang kedua yang saudara nggak boleh sentuh. Miliknya Tuhan. Apa itu? Persembahan. Saya nggak perlu bahas perpuluhan buah sulung. Saudara punya teologi masing-masing silahkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita perlu memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara mau ngomong apa terserah bukan urusan saya. Tapi milik Tuhan saudara kasih sama Tuhan. Milik orang miskin saudara kasih sama orang miskin. Milik orang yang nggak mampu saudara kasih sama orang nggak mampu. Jangan diambil. Dan yang ketiga yang kita nggak boleh sentuh dalam hidup ini apa? Kemuliaan. Jangan pernah sentuh. Kalau engkau berhasil bilang dengan rendah hati.
Bukan karena aku hebat, tapi karena Dia yang hebat di dalam aku. Amin. Kalau engkau sukses, cepat-cepat bilang. Bukan, oh tapi Pak Pendeta saya pinter. Banyak orang pinter gagal juga. Oh Pak Pendeta saya kerja keras. Banyak orang kerja keras semak duri. Ingat, kalau engkau berhasil, cepat-cepat semua kemuliaan kembalikan kepada Tuhan. Coba deh sekali-sekali doa. Diam aja, diam. Kosongkan pikiran. Gampang kan kosongkan pikiran? Memang udah kosong dari sananya kan? Kosongin pikiran. Terus ngomong gini. God, speak to me. The Holy Spirit. Holy Ghost, talk to me. Yang pertama kau akan rasakan adalah damai sejahtera. Yang melampaui akal pikiran manusia. Turun sama saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kau akan rasakan Roh Kudus dalam dirimu akan mulai ngomong. Dia akan bilang gini, jangan takut. Aku menyertai engkau. Tuhan masih bicara sampai hari ini. Tuhan bukan hanya ngomong sama pendeta, tapi Dia ngomong sama setiap orang percaya. Tapi saya gak pernah dengar Pak Tuhan ngomong, karena dunia terlalu bising di hidupmu. Sehingga ketika Roh Kudus itu ngomong, kau gak bisa dengar. Karena suara dunia terlalu berisik. Ini yang mau saya bilang, this is Christianity. Ini kekristenan. Tuhan, kita bilang ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi sebelum gini, bukan orang sakit, bukan orang sembuh yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Dan orang Farisi bilang, ya kami nggak butuh. Yang Yesus maksud bukan mereka yang sakit, bukan orang lain. Yang Yesus maksud orang Farisi itu sedang sakit. Banyak dari kita nggak nyadar kita sedang sakit. Banyak dari kita sebenarnya kita terhilang. Banyak dari kita nggak nyadar bahwa kita broken inside. Di dalam kita hancur. Kita melayani Tuhan tapi kita nyimpen dosa. Kita melayani Tuhan tapi kita nggak benar di dalam. Kita ikut Tuhan tapi kita melakukan yang nggak benar. Banyak dari kita, maaf saya ngomongin, banyak dari kita, maaf ya, nggak jadi maaf deh. Tapi banyak dari kita broken inside, sakit dalam kita. Tapi ketika di depan kita pura-pura. Dan Yesus datang untuk saudara agar mulai malam ini berhenti pura-pura. Kalau sakit bilang sakit. Kalau engkau hidupmu gak beres, bilang aku gak beres Tuhan. Aku gak bener. Aku ngelayanin sih, tapi Gina jalan terus. Aku ngelayanin sih, tapi tampar istri jalan terus. Aku cuma pura-pura kuat depan orang, tapi kalau di kamar aku nangis terus Tuhan. Aku cuma pura-pura bahagia, senyum, ketawa, ketiwi, tapi kalau orang pergi aku nangis. Atau mungkin saudara depan orang, semua orang ketawa-ketawa, tapi hatimu merasa kosong. Yesus datang buat engkau. Beautifully broken. Hancur. Untuk Tuhan pulihkan. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Share pendapatmu di kolom komentar ya.